Lihat kebun manggis dulu ya, Bos. Bab 2321 sampai bab 2325. Kata-kata Ye Chen membuat Fei Kexin gemetar. Dia tahu betul bobot kata-kata Ye Chen. Karena Ye Chen berkata dia akan menjaga kakeknya tetap hidup selama 10 tahun lagi, dia pasti akan memenuhi janjinya. Pada dasarnya, ini setara dengan memberi kakek setengah pil peremajaan. Lebih penting lagi, satu-satunya syarat bagi Ye Chen untuk memastikan kakeknya hidup 10 tahun lagi bukanlah karena uang atau barang, tetapi agar kakeknya membantunya dan mengamankan posisinya sebagai kepala keluarga Fei. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya, Tuan Ye melakukan semua ini, untuk membuka jalan bagi saya. Memikirkan hal ini, dia menatap Ye Chen dengan air mata berlinang, dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Tuan Ye, terima kasih untuk Kexin, semua hal ini telah saya lakukan. Saya bersumpah di masa depan, keluarga Fei akan selalu bersama Tuan Ye, dan pasti akan menjadi sekutu terkuat dan paling dapat diandalkan di sekitar Tuan Ye." Tidak ada satupun, Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius. Sebenarnya, di dunia publik, baik aset saya maupun aset keluarga Fei sudah berada di puncak. Tetapi jika kita benar-benar ingin membuka dunia yang lebih tinggi, kekuatan kita mungkin hanya cukup untuk dijadikan sebagai batu loncatan. Mereka yang berpengetahuan dapat menikmati kejayaan dan kekayaan seumur hidup, tetapi mereka yang tidak berpengetahuan mungkin menghadapi bahaya yang tidak terduga jika mereka terus maju. Fei Kexin bertanya dengan bingung. "Tuan, ya, kenapa menurutmu begitu?" "Menurut sejauh yang saya tahu, meskipun ada banyak keluarga kaya yang tidak dikenal di seluruh dunia, dengan kekuatan keluarga Fei, saya tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa masuk 5 besar di dunia. Tetapi sama sekali tidak ada masalah dalam 10 besar, dan tingkat aset Anda saat ini mungkin tidak sama. Di bawah keluarga Fei, mereka yang lebih baik dari kita hanya segelintir." Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Melihat menatap bintang-bintang di langit 10.000 meter di atas jendela, dan mendesah pelan, "Pengetahuan kita dibatasi oleh penglihatan kita. Dulu saya berpikir bahwa keluarga terkaya di dunia hanyalah keluarga Rothschild. Skalanya mungkin 10 triliun atau 20 triliun. Namun, serangan terhadap keluarga kakek saya membuat saya tiba-tiba menyadari sungguh, dunia ini mungkin berbeda dari pemahaman saya sebelumnya." Fei Kexin buru-buru bertanya, "Maksud Anda, ada makhluk yang lebih kuat di dunia ini daripada keluarga Rothschild?" Ye Chen berkata sedikit sambil tersenyum. Dia tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya padanya, "Menurutmu apa yang harus kita gunakan untuk mengukur kekuatan sebuah keluarga atau organisasi?" Fei Kexin berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Sumber daya manusia. Material dan keuangan mari kita pertimbangkan secara komprehensif. Tetapi sumber daya keuangan harus menjadi yang paling penting." Ye Chen mengangguk. "Dulu saya berpikir bahwa sumber daya keuangan adalah yang paling penting. Bagaimanapun juga, peringkat perusahaan di dunia dan terkaya semua orang diukur dengan uang." Berbicara tentang ini, Ye Chen tiba-tiba nadanya berubah dan dia berkata dengan serius, "Tapi, tiba-tiba saya memikirkan sebuah pertanyaan. Jika sebuah keluarga memiliki begitu banyak uang sehingga tidak ada arti lain selain angka, apa akankah mereka terus melakukannya? Apa?" Fei Kexin bertanya dengan kosong, "Tuan Ye, apa maksud Anda?" Ye Chen berkata, "Lihat, orang-orang kaya atau keluarga kaya yang biasanya kita temui, apa yang mereka suka melakukan yang paling banyak? Uang menghasilkan uang, sama seperti orang Yahudi. Mereka dilahirkan untuk menghasilkan uang, dan mereka dilahirkan untuk menggunakan uang untuk menghasilkan lebih banyak uang. Hal ini menyebabkan mereka hanya suka membelanjakan uang di tempat yang nilainya dapat meningkat dan menghasilkan kekayaan yang lebih besar. Dengan cara ini, mereka benar-benar dibutakan oleh uang." Berbicara tentang ini,
Ye Chen menambahkan, jika sebuah keluarga telah lama menyadari bahwa terlalu banyak uang hanyalah permainan angka, mereka akan membelanjakan uang dalam arti sebenarnya untuk itu, murni arah konsumsi, atau tempat yang tidak dapat tercermin dalam nilai tertentu sama sekali. Apa yang akan dihasilkannya? Konsumsi murni. Fei Kexin mengerutkan kening dan berpikir sejenak, masih sedikit bingung, dan berkata dengan canggung, Tuan Ye, saya masih belum begitu memahaminya. Bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Ye Chen berkata dengan serius, sebagai contoh paling sederhana, aset keluarga Rothschild lebih dari 10 triliun dolar AS semuanya diinvestasikan dalam industri yang dapat mencerminkan nilai, seperti berinvestasi pada batu dan pertambangan, berinvestasi di 500 perusahaan teratas dunia, perusahaan yang terdaftar, atau bank yang didirikan secara langsung, meminjamkan uang kepada perusahaan lain melalui bank dengan imbalan suku bunga tinggi atau bahkan ekuitas. Sekalipun uang itu dibelanjakan, tetap dapat diandalkan. Itu tidak lebih dari sebuah bentuk konversi aset. Misalnya, saya memiliki uang tunai 100 juta dolar AS, lalu membelanjakan 50 juta dolar AS untuk membeli rumah besar di New York, lalu mengubah total aset saya menjadi uang tunai 50 juta dolar AS dan 50 juta dolar AS dalam bentuk aset tetap, atau saya menukar 20 juta dolar untuk sebuah rumah, 20 juta dolar untuk saham, 20 juta dolar untuk 20% kepemilikan sumur minyak, 20 juta dolar untuk lukisan karya seniman terkenal, dan kemudian menyimpan yang lain 20 juta dolar. Uang tunai digunakan sebagai modal kerja. Dengan cara ini, meskipun saya telah mengeluarkan 80 juta dolar AS, sebenarnya itu hanya disimpan dalam bentuk lain, dan bahkan mungkin terus meningkat nilainya di masa depan. Pada titik ini, Ye Chen mengganti topik pembicaraan. Lalu dia berkata, tetapi, bagaimana jika saya menggunakan 80 juta dari 100 juta dolar AS untuk mengolah sekelompok orang mati yang tidak dikenal? 80 juta dolar AS ini telah diubah menjadi efektivitas tempur siapa yang tahu. Ketika orang lain mengukur aset saya, mereka akan berpikir bahwa saya hanya memiliki 20 juta dolar AS. Namun, jika saya bersedia, para pejuang mati seperti saya ini, yang pembangunannya membutuhkan biaya 80 juta dolar AS, dapat dengan mudah membunuh 10 orang yang disebut orang kaya dengan aset 100 juta dolar AS. Ketika Fei Kexin mendengar ini, dia memikirkan apa yang terjadi pada keluarga kakek dan nenek Ye Chen beberapa waktu lalu. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan ngeri, Tuan Ye, saya mengerti maksud Anda. Maksud Anda, mungkin ada jadilah beberapa keluarga teratas telah lama melampaui tahap mengumpulkan uang untuk menunjukkan kekuatan mereka. Sebaliknya, mereka mungkin telah mengubah sejumlah besar dana mereka menjadi kekuatan tempur yang sangat kuat. Iya. Ye Chen mengangguk. Ini adalah konsep tanpa dasar. Sama seperti saya, dalam beberapa bulan terakhir, dana yang saya investasikan secara langsung dan tidak langsung di Istana Wanlong telah jauh melebihi 10 miliar. Uang ini bahkan tidak pernah ada di tangan saya, dan kekuatan tempur yang dibentuk oleh Istana Wanlong tidak akan diubah menjadi kekayaan bersih untuk masuk dalam daftar orang kaya, jika dalam beberapa tahun, saya di Istana Wanlong, atau organisasi serupa lainnya telah menginvestasikan lebih dari 100 miliar atau bahkan triliunan dana, tetapi aset saya yang dapat diverifikasi hanya 100 miliar, di mata orang lain, saya mungkin hanya seorang miliarder, tetapi kekuatan saya yang sebenarnya mungkin bahkan bukan seorang triliuner. Berbicara tentang ini, Ye Chen menambahkan, organisasi misterius yang membunuh keluarga kakek saya mungkin telah melatih tentara mati selama 2 hingga 300 tahun saja, dan mereka telah melatih tentara mati yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Dalam 2 hingga 300 tahun terakhir, investasi mereka pada tentara yang tewas jelas merupakan angka astronomi yang sangat menakutkan. Tetapi angka-angka ini tidak dapat dimasukkan dalam daftar orang kaya.
Mungkin uang yang mereka investasikan dalam kekuatan tempur selama beberapa ratus tahun terakhir, diubah menjadi daya beli dolar AS saat ini, mungkin lebih tinggi dari total aset seluruh keluarga Rothschild. Oleh karena itu, jika hanya melihat aset, mungkin bahkan puncak gunung es keluarga pun tidak dapat ditemukan. Dihadapkan pada raksasa yang tak kasat mata, apa yang dimaksud dengan keluarga Rothschild yang terkenal itu? Ketika organisasi misterius ini tidak ingin menyentuhnya, dia adalah keluarga nomor satu di dunia. Ketika organisasi ingin menyentuhnya, dia adalah penjahat nomor satu di dunia. Di mata kebanyakan orang, kekayaan adalah simbol kekuatan, tetapi Ye Chen tidak pernah menganggap serius uang. Fakta telah berkali-kali membuktikan kepadanya bahwa uang bukanlah segalanya pada saat-saat tertentu. Sama seperti Fei Jianzong, lalu bagaimana jika dia memiliki kekayaan bersih 1 triliun, kami masih harus mengeluarkan lebih dari 200 miliar dolar AS untuk membeli pil peremajaan. Bahkan pamannya An Chong Kiu rela membayar lebih dari 300 miliar dolar AS untuk ditukar dengan pil peremajaan belaka. Secara teoritis, selama Ye Chen mau, dia dapat menggunakan pil peremajaan untuk mengumpulkan semua kekayaan orang kaya dan lanjut usia di dunia. Jika itu yang terjadi, kekayaannya mungkin akan melampaui kekayaan keluarga kakeknya, keluarga kerajaan Saudi, dan bahkan keluarga Rothschild. Namun, ketika Tang Sihai memberinya 10 miliar, dia tidak tahu bagaimana cara membelanjakannya. Lalu bagaimana jika dia memiliki lebih banyak uang daripada keluarga Rothschild? Menjual pil peremajaan tanpa batasan pasti akan mendorong Anda menjadi yang terdepan, dan uang tambahan yang Anda peroleh tidak hanya tidak akan membawa manfaat nyata bagi Anda, tetapi juga akan menarik banyak orang yang diidam-idamkan. Oleh karena itu, menurut Ye Chen, hal terpenting baginya selanjutnya bukanlah menemukan cara untuk menghasilkan lebih banyak uang, tetapi mengumpulkan lebih banyak kekuatan selain kekayaan. Hanya dengan cara ini kita dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi raksasa tak dikenal itu. Pada saat ini, Fei Kexin di samping akhirnya mengerti apa yang sebenarnya menjadi perhatian Ye Chen. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen dengan sangat tegas, "Tuan Ye, jangan khawatir. Tidak peduli lawan macam apa yang kita hadapi di masa depan, selama saya masih di keluarga Fei pasti akan datang, sisimu dan maju dan mundur bersamamu." Ye Chen mengangguk ringan dan tersenyum dengan tenang. Untuk maju dan mundur bersama, mungkin kita akan melalui bencana bersama, atau kita mungkin berbagi kekayaan. Saya harap saya bisa hidup sesuai kepercayaanmu. Fei Kexin berkata tanpa berpikir, "Tuan Ye, saya percaya pada kekuatan Anda. Dengan restu Anda, keluarga Fei pasti akan mendapatkan kekayaan besar." Ye Chen tersenyum tanpa berkomentar, lalu menunjuk ramuan di tangannya dan berkata dengan serius, "Kakekmu jenius. Dia pasti tahu bahwa kamu melakukan perjalanan khusus ke Pulau Hong Kong untuk membantuku. Aku pasti tidak akan mengungkapkan perasaanku. Jadi setelah kamu kembali, jangan biarkan dia tahu bahwa aku memberi kamu adalah pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Jika dia bertanya tentangmu, katakan saja padaku bahwa ketika aku melihatnya, kamu akan mengungkapkan rasa terima kasihmu kepada keluarga Fei." Fei Kexin tidak menyangka Ye Chen akan mempertimbangkannya dengan serius, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih dan hormat, "Baik, Tuan Ye, oke, Sin, saya akan menuruti perintah Anda." Setelah penerbangan 12 jam, Boeing 747 milik Fei Kexin akhirnya mendarat di Bandara Providence di Amerika Serikat. Ye Chen menolak permintaan Fei Kexin untuk turun dari pesawat dan mengantarnya pergi. Dia turun dari pesawat sendirian. Setelah melihat pesawat Fei Kexin lepas landas lagi dan menuju ke New York, dia melewati bea cukai sendirian. Karena pesawat Fei Kexin mendapat perlakuan super VIP di seluruh bandara di Amerika Serikat, Ye Chen, salah satu penumpang yang menaiki pesawat dalam perjalanan, juga mendapat perlakuan VIP di bandara tersebut.
Setiap bandara memiliki satu atau lebih armada tamu negara. Jika ada acara diplomatik besar, mereka memberikan layanan pengawalan bagi pejabat dari berbagai negara secara gratis. Di lain waktu, mereka beroperasi secara komersial. Selama Anda mampu membayar uang, Anda dapat mempekerjakan mereka untuk memberikan layanan pendamping. Layani diri Anda sendiri. Marvin tak mau terlalu mencolok, maka ia berinisiatif meminta konvoi tamu negara untuk mengurangi 8 mobil itu menjadi 1 Cadillac. Dengan cara ini, tampaknya jauh lebih sederhana. Saat dia kembali kali ini, Ye Chen tidak memberitahu Xiao Churan sebelumnya. Alasan utamanya adalah Ye Chen mengenal karakter Xiao Churan dengan sangat baik. Jika dia memberitahu dia waktu pulang yang tepat, dia pasti akan pergi ke bandara untuk menjemputnya. Di satu sisi, Ye Chen tidak ingin merepotkannya, namun di sisi lain, dia juga khawatir jika Xiao Churan datang ke bandara untuk menjemputnya. Peluang terungkap dengan sendirinya. Lagi pula, nomor penerbangan jet pribadi tidak akan muncul di layar bandara. Saat SUV Cadillac ukuran penuh mengantar Ye Chen ke Hotel Hilton, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam waktu setempat. Sopir pertama-tama memindahkan 2 koper besar dari bagasi. Kedua kotak ini adalah makanan khas Hong Kong yang disiapkan untuknya oleh Liu Jiahui. Kemudian, pengemudi mengeluarkan koper kecil berukuran 20 inci dari dalam, yang merupakan tas jinjing milik Ye Chen. Patek Philippe yang diberikan kepadanya oleh Liu Manqiong juga dimasukkan ke dalam kotak ini olehnya. Melihat dia memiliki 3 koper besar, pelayan hotel dengan cepat mendorong kereta bagasi, meletakkan ketiga koper Ye Chen di atasnya, dan mengikuti Ye Chen ke lantai atas Hotel Hilton. Saat ini, Xiao Churan baru saja makan malam dengan Malan. Dalam beberapa hari terakhir sejak Malan datang ke Amerika Serikat, dia menjadi akrab dengan kota Providence. Dia tidak hanya bisa berjalan-jalan dan berbelanja sendiri, dia bahkan bertemu banyak wanita Tionghoa yang tinggal di daerah setempat, daerah tersebut, dan dia dengan cepat berbaur dengan mereka. Hanya dalam beberapa hari, Malan telah bergabung dengan banyak organisasi. Dia pertama kali bergabung dengan kelompok tari persegi yang diselenggarakan oleh sekelompok wanita tua dan menari legenda Phoenix bersama mereka di taman pusat kota setiap malam. Kemudian dia bergabung dengan sekolah menengah Tiongkok, kelompok tari sekelompok pria dan wanita muda mengenakan pakaian olahraga yang sama setiap hari dan mengamuk sambil meneriakkan slogan-slogan di jalan-jalan Providence. Malan juga mengatur jadwal untuk dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia akan menari pada hari Senin, Rabu dan Jumat malam, mengamuk pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu malam, dan menginap di hotel untuk beristirahat dan menikmati hidup pada hari Minggu. Malam ini, kebetulan adalah hari untuk check-in di tim keterlaluan. Setelah makan, Malan menyeka mulutnya dan berkata kepada Xiao Churan, "Churan, ibu akan berganti pakaian dan pergi ke Rock. Apakah kamu mau ikut dengan kami?" "Aku tidak mau." Xiao Churan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Suite presidensial yang dipesan Ye Chen memiliki gym mini. Jika Anda ingin berjalan atau berlari, tidak perlu pergi ke jalan untuk berjalan berkelompok, bukan? Apa yang harus dilakukan? Kamu tahu." Malan berkata dengan serius, "Saya terutama ibumu. Untuk bersosialisasi, saya pendatang baru dan saya tidak kenal siapapun kecuali Anda dan Ye Chen. Akibatnya, Anda harus pergi ke kelas setiap hari, dan Ye Chen keluar untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang lain, dan kamu selalu meninggalkanku sendirian di kamar presidensial yang begitu besar. Rasanya menakutkan sekali. Kamu harus tinggal di sini selama lebih dari setengah bulan. Jika aku tidak melakukannya, aku tidak punya banyak teman lagi. Apakah aku akan bosan sampai mati di masa depan? Lagi pula, masih ada Qian Hongyan, Nona Lan, di Jinling setiap hari. Kakak Lan pendek, ketika aku sampai di sini, aku tidak tahu siapapun. Ini benar-benar membosankan." Xiao Churan berkata tanpa daya, "Bu, kamu baru berada di sini beberapa hari.
dan kamu mulai menganggap tempat ini membosankan begitu cepat. Aku seharusnya tahu lebih baik. Dalam hal ini, kamu sebaiknya menjalani kehidupan yang baik di Jinling. Karena Malan datang ke Providence dan kehilangan kehidupan peri tinggal di rumah besar dan mengendarai mobil mewah, dia juga menahan kebenciannya, tanpa sadar berseru, "Saya kira begitu." Xiao Churan bertanya dengan heran, "Bu, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar ingin kembali ke Jinling?" Malan panik dan dengan cepat mengubah kata-katanya dengan wajah serius. "Siapa yang mengatakan itu? Aku tidak bersungguh-sungguh, aku datang ke Amerika untuk mencarimu karena aku merindukanmu. Jika aku kembali, bukankah aku akan sendirian lagi?" Sebenarnya, yang dipikirkan Malan adalah, ambil saja biasa saja. "Bu, aku gak mau pulang. Kuncinya kantongku lebih bersih dari mukaku sekarang. Kalau aku pulang, apalagi beli tiket pesawat, aku bahkan tidak punya uang untuk mengambil taksi ke bandara. Selain itu, meskipun kamu dan Ye Chen membelikanku tiket pesawat pulang, aku tidak punya uang untuk makan setelah mendarat. Apalagi mengisi bahan bakar culinan itu." Xiao Churan tidak meragukan dia ada di sana. Jadi dia berkata dengan serius, "Bu, jika ibu ingin tinggal bersama kami di Amerika, jangan selalu mengatakan itu membosankan di sini. Semakin banyak kamu mengatakannya, semakin kamu berpikir demikian, dan kamu akan semakin tidak bahagia ketika waktunya tiba." "Iya, iya," Malan berkata dengan berani, "kamu benar, ibu tahu." Setelah mengatakan itu, dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Bu, aku tidak memberitahumu. Ini waktunya berganti pakaian, dan pergi ke tim kemarahan untuk berkumpul, sekarang." Tepat ketika Malan hendak kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian, bel pintu tiba-tiba mengingatkannya pada bel pintu. Malan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Apakah kamu tidak membuka Wunwo? Mengapa kamu mengetuk pintu?" Benar-benar menjengkelkan. Setelah mengatakan itu, dia datang ke pintu sambil mengutuk. Malan membuka pintu dan hendak mengucapkan beberapa patah kata di luar pintu. Tiba-tiba dia melihat Ye Chen berdiri di luar pintu. Wajahnya yang bau segera menjadi sangat bahagia, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Oh, menantu yang baik, kapan kamu kembali? Kenapa aku tidak mendengarmu menyapa?" Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Aku tidak menyapa sebelumnya karena aku takut kamu akan khawatir." Malan berkata dengan senyuman, "Ibu tahu, kamu pasti ingin memberi Churan kejutan." Di dalam ketika Xiao Churan mendengar suara itu, dia berjalan menuju pintu dan bertanya, "Bu, apakah Ye Chen sudah kembali?" Malan dengan cepat menoleh dan berteriak di dalam, "Putri, menantu laki-laki kita yang baik telah kembali, cepatlah ayo." Saat dia mengatakan ini, dia melihat seorang pelayan mendorong troli bagasi di belakang Ye Chen. Ketika dia melihat troli bagasi, ada 3 koper, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan penuh semangat, "Menantu yang baik, saya ingat kamu tidak membawa barang bawaan apapun ketika kamu pergi. Mengapa kamu membawa begitu banyak barang tambahan ketika kamu kembali? Apakah itu hadiah untuk ibu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kebanyakan dari itu adalah oleh-oleh yang diberikan oleh teman-teman. Tapi aku juga menyiapkan hadiah kecil untukmu." Begitu Malan mendengar bahwa ada hadiah, dia tidak bisa menahannya, kegembiraan dan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa mudah bagi Ye Chen untuk menghasilkan uang dengan menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Jadi dia menghabiskan uang dengan sangat murah hati. Jadi dia tidak bisa tidak menebak dalam pikirannya, selama Ye Chen melakukannya sedikit, dia pasti orang baik yang bernilai lebih dari 100.000 yuan, kan? Saat ini, Ye Chen sudah memimpin pelayan ke kamar presidensial dan mengarahkan pelayan untuk menurunkan barang bawaannya ke samping. Setelah pelayan dengan hati-hati memindahkan barang bawaannya, Ye Chen mengeluarkan uang tunai $100 dan menyerahkannya kepadanya, dan pelayan itu pergi dengan banyak ucapan terima kasih. Xiao Churan kebetulan bergegas saat ini. Ketika dia melihat Ye Chen,
dia berkata dengan gembira, "Suamiku, mengapa kamu tidak menyapa ketika kamu kembali? Aku bisa menjemputmu di bandara." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jika aku memberitahumu sebelumnya, kamu pasti masih memikirkanku sejak pesawatku lepas landas hingga mendarat. Jadi aku tidak memberitahumu dan berencana memberimu kejutan. Bisa jadi melihat bahwa Xiao Churan memang sangat senang melihat Ye Chen kembali. Tapi dia tetap memperingatkan, suamiku, daripada memberimu kejutan, aku lebih suka pergi ke bandara untuk menjemputmu secara langsung. Lain kali sesuatu seperti ini terjadi, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu. Oke, Ye. Chen He mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah, aku akan melakukannya lain kali. Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengeluarkan 2 kalung yang dia miliki, dibeli di Pulau Hong Kong dari koper kecilnya, dan menyerahkan 2 kotak perhiasan kepada mereka masing-masing. Dia bertemu Xiao Churan dan Malan dan berkata sambil tersenyum, "Churan, Bu, ini hadiah kecil yang kubelikan untukmu di Hong Kong Pulau. Buka dan lihat." Begitu Malan mendengar ini, dia segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya tanpa berpikir. Ketika dia datang, dia melihat logo Bulgari di kotak kemasan. Dia hanya menyadari bahwa benda ini pasti tidak murah. Jadi dia berkata dengan gembira, "Oh, menantu laki-laki saya yang baik adalah yang terbaik. Dia akan menjadi nama besar internasional segera setelah dia menjualnya, atau Hermes atau Bulgari. Haruskah saya mengubahnya ke Van Cleef dan Arpels lain kali?" Ye Chen tidak menyangka Malan masih bisa menemukan cara untuk membuat permainan kata-kata saat ini. Tampaknya Malan sangat menginginkan perhiasan dari Van Cleef dan Arpels. Jadi, dia tersenyum dan berkata, "Karena ibu menyukai Van Cleef dan Arpels, aku akan membelikannya untukmu lain kali aku pergi keluar untuk melihat Feng Shui." Malan bertepuk tangan dengan gembira, tetapi berkata dengan sangat sopan, "Ya ampun menantu laki-laki, ibu tahu kamu berbakti. Tapi ibu tidak bisa membiarkanmu menghabiskan begitu banyak uang sepanjang waktu. Barang Van Cleef dan Arpels itu sangat mahal, hanya salah satu dari kalung klasik semanggi berdaun 4 mereka. Itu lebih dari 400.000. Aku tergila-gila pada uang." Xiao Churan di samping segera menyadari apa yang dimaksud ibunya dan berkata dengan cepat, "Bu, bisakah kamu berhenti bersikap sia-sia? Mengapa kamu harus membiarkan Ye Chen membelikannya untukmu? Sesuatu yang semahal Clerk dan Arpels." Malan berkata dengan wajah sedih, "Saya tidak mengatakan itu. Maksud saya barang dari merek itu terlalu mahal dan tidak memiliki efektivitas biaya sama sekali. Bagaimana mungkin seorang pragmatis orang sepertiku melakukan ini? Apakah kamu menyukai sesuatu yang tidak bernilai uang?" Setelah mengatakan itu, dia tidak lupa berkata kepada Ye Chen, "Menantu yang baik, jika kamu memiliki hati ini, ibuku akan menjadi sangat puas. Tapi kamu harus ingat, jangan membeli barang sembarangan." Ye Chen tersenyum sedikit dan mengangguk ringan. "Oke, Bu, saya mengerti." Ekspresi Malan agak melankolis. Tapi dia masih membalik-balik Van Cleef dan Arpels artikel itu dan dengan cepat memusatkan perhatiannya pada tangannya, pada kotak perhiasan di dalamnya. Saat dia membuka kotak itu, dia berpikir dalam hati, "Saya baru saja membeli kalung impian Dewi Zamrud Bulgari beberapa hari yang lalu. Saya ingin tahu jenis perhiasan Bulgari apa yang Ye Chen berikan kepada saya kali ini. Jika itu gelang impian Dewi Zamrud, itu bisa dipasangkan dengan kalungku. Itu bagus sekali." Memikirkan hal ini dalam benaknya, dia membuka kotak itu dengan gembira. Segera setelah itu, hal yang menarik perhatiannya membuatnya terkejut. Ini, Malan melihat ke arah kalung yang sangat familiar yang tergeletak dengan tenang di dalam kotak perhiasan, dan mau tidak mau berkata, "Ini, bukankah ini kalung impian Dewi Zamrud?" Melihatnya. Saat melihat kalung itu, Malan merasa sangat kecewa. Lagi pula, dia baru saja membeli kalung yang sama sebelum datang ke Amerika. Jadi tentu saja dia merasa sedikit tertekan ketika menerima hadiah seperti itu lagi.
Dia biasanya paling menyukai kesombongan dan wajah. Meski kalung ini sangat mahal dan terlihat sangat megah, dua benda yang identik hanya bisa berpura-pura keren. Pakailah yang ini hari ini dan yang itu besok. Di mata orang lain, Anda akan memakai pakaian yang sama di kedua hari. Tapi tidak mungkin untuk menggantungkan dua kalung di leher sekaligus. Jadi di matanya, kalung yang diberikan Ye Chen padanya pada dasarnya bukan apa-apa. Saat ini, Ye Chen sudah melihat kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Jadi dia berpura-pura terkejut dan bertanya, "Bu, kamu tahu banyak tentang hal-hal ini, saya ingat nama ini. Aku tidak mengingatnya sepenuhnya." Malan tertawa dan berkata, "Hei, aku hanya melakukan penelitian buta." Setelah itu, dia melanjutkan dengan serius, "Oh, kalian berdua tidak tahu, Qian Hongyan itu dia sangat miskin sehingga dia hampir tidak mampu untuk makan. Namun dia menyeretku untuk mengunjungi toko-toko mewah ini setiap hari. Sejujurnya, jika bukan karena dia selalu ada di telingaku, aku tidak akan bisa melakukannya. Ingat begitu banyak merek, Xiao." Curan buru-buru bertanya, "Bu, apakah kamu dan Qian Hongyan jalan-jalan bersama lagi?" Malan menjelaskan, "Bukannya kita jalan-jalan bersama. Alasan utamanya adalah setelah kalian semua pergi, saya tinggal sendirian di Tang Chen Yipin benar-benar membosankan. Memiliki dia dapat dianggap sebagai teman, dan dia sekarang jauh lebih jujur dari sebelumnya. Jadi saya mulai berinteraksi dengannya." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke tangannya lagi. Kalung impian sang dewi membuatku semakin merasa melankolis. Ye Chen diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Sepertinya gerakannya memang berguna. Terlihat Malan sudah sedikit bosan saat ini. Xiao Curan di samping tidak menyadari sesuatu yang aneh pada ibunya saat ini. Tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Ye Chen, "Suamiku, terima kasih atas hadiahnya. Tetapi kamu tidak boleh membeli kemewahan semahal itu di masa depan." Itu dikatakan bahwa kemewahan ini tingkat retensi nilai perhiasan berkualitas tinggi sangat buruk, yang benar-benar sia-sia. Ketika Ye Chen mendengar kata tingkat retensi, dia tiba-tiba mendapat ide. Jadi dia melirik Malan dan dengan sengaja berkata, "Sepertinya Meng Dewi ini, pasar barang bekas masih sangat bagus dalam menjaga nilainya. Kalau kemasan dan kwitansinya lengkap dan perawatannya cukup baru, seharusnya masih bisa menjualnya dengan diskon 20%. Seperti yang diharapkan Ye Chen, ketika Malan mendengar ini, matanya langsung melebar, dan ekspresinya berubah dari depresi tadi menjadi kegembiraan yang luar biasa. Segera, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Xiao Curan, "Ya ampun, ibu tiba-tiba merasa sangat rindu kampung halaman." Rindu di rumah? Xiao Curan bingung dengan kemunculan Malan yang tiba-tiba, dan bertanya dengan bingung, "Bu, ayah ada di Korea Selatan, dan Ye Chen serta saya berada di Amerika Serikat. Rumah seperti apa yang kamu inginkan?" Ekspresi Malan. Dia berkata dengan canggung, "Bu, aku rindu Jinling. Aku benar-benar tidak terbiasa tinggal di negara asing ini. Sepertinya Jinling kita yang terbaik. Mengapa kamu tidak memeriksa apakah ada tiket pesawat dan memesan penerbangan agar aku kembali?" Xiao Curan memandang Malan dengan sangat terkejut dan berseru, "Bu, kamu bilang kamu tidak bisa tidur karena memikirkan kami. Kamu tidak tahan sendirian di rumah dan tinggal di tempat seperti itu. Rumah yang besar, jadi kamu harus datang ke Amerika. Apakah kamu mencari kami? Kamu baru saja tinggal beberapa hari, dan kamu ingin kembali ke Jinling lagi. Bukankah kamu masih sendirian ketika kembali ke Jinling? Bukankah kamu masih tinggal sendirian di Thomson Yipin? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu kesepian lagi? Apakah kamu terbang ke Amerika Serikat?" Malan berkata dengan cepat. "Oh, ibu benar-benar memikirkanmu dan tidak bisa tidur. Bukankah ini datang menemuimu? Setelah menonton ini, ibumu akan merasa nyaman. Begitu dia merasa nyaman, dia bisa kembali."
Malan tidak akan pernah memberitahu putrinya yang konyol itu alasan mengapa dia datang ke Amerika, menyatakan bahwa dia dan Ye Chen ditemukan bukan karena dia sangat merindukan mereka, juga tidak merasa kesepian, dia hanya secara tidak sengaja membawanya pergi, semua uang telah dihabiskan. Tanpa uang, dia tinggal di villa besar seperti Thomson Yipin, dan bahkan makan pun menjadi masalah. Meskipun culinan yang diparkir di halaman sangat mendominasi, tapi dia bahkan tidak mampu membayar bensin, jadi apa gunanya? Tapi segalanya berbeda sekarang, Ye Chen benar-benar memberinya mimpi serupa tentang seorang dewi. Apa artinya ini? Artinya dia bisa terbang kembali dengan mimpi dewi ini dan kemudian menjual salah satu dari keduanya. Kedua potong dewi idaman ini sama-sama dalam kondisi baru. Yang saya sendiri baru dipakai sehari 2 hari. Jadi dianggap baru 99, sedangkan milik Ye Chen masih baru dan belum dipakai. Dilihat dari harga pasaran 500.000, itu dengan diskon 20%, bisa dijual seharga 400.000 yuan. Selain itu, toko tempat saya membeli kalung itu masih berhutang rabat tunai sebesar 72.000 yuan yang belum sampai. Jika saya menunggu uang itu tiba, bukankah saya akan memiliki hampir 500.000 yuan lagi? Ketika Malan memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika saya mendapatkan uang ini, saya pasti akan berhenti membeli barang sembarangan. Saya hanya akan menyimpan bunganya. Saya tinggal di rumah besar, mengendarai mobil mewah, dan memiliki mimpi dewi tergantung di leherku. Masih ada 500.000 uang saku di dalamnya. Ini adalah kehidupan peri yang sebenarnya. Bukankah ini jauh lebih baik daripada kehidupan di Amerika Serikat ini, terlepas dari tarian persegi Malan? Dan pergi ke penjahat ini hari, dalam analisis akhir itu karena tidak ada uang. Hanya ketika Anda tidak punya uang barulah Anda mencari hal-hal untuk dilakukan tanpa biaya. Terlebih lagi, di tempat seperti Amerika Serikat, meskipun saya tinggal di Presidential Suite kelas atas, rumah ini masih kalah jauh dengan villa kelas 1 Thomson milik saya. Terlebih lagi, dia tidak memiliki Rolls-Royce culinan kelas atas untuk dikendarai di Amerika Serikat. Tidak ada anjing penjilat profesional seperti Qian Hongyan yang mengikutinya berkeliling dan menjilat dengan liar. Jadi, tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, lebih baik Anda kembali ke negara Anda. Ye Chen di samping tersenyum diam-diam di dalam hatinya saat ini. Sepertinya gaya Malan memang konsisten, dan dia selalu bisa menemukan titik terobosannya dengan mudah. Faktanya, bagi Ye Chen, dia tidak ingin Malan tinggal di sini dan mengganggu dunia antara dirinya dan istrinya. Alasan mengapa saya mencoba segala cara untuk membawa Malan ke sini terutama karena saya akan pergi ke Pulau Hong Kong, dan saya khawatir dan tidak tega meninggalkan istri saya di sini sendirian. Jadi saya menipu Malan untuk datang ke sini dan membiarkan dia pergi ke Pulau Hong Kong. Akhir-akhir ini, habiskan waktu yang menyenangkan bersama istrimu. Sekarang dia sudah kembali, Malan tidak perlu tinggal di sini. Lagi pula, Xiao Churan tidak mengetahui situasi keuangan Malan, tapi Ye Chen mengetahuinya dengan sangat baik. Kantung Malan lebih bersih dari wajahnya sekarang. Jika dia tidak punya uang, dia pasti akan tinggal di Amerika sampai Xiao Churan menyelesaikan semua pelatihannya, dan dia hanya akan mengikutinya kembali ketika dia kembali ke Tiongkok. Oleh karena itu, membiarkannya pergi secepatnya adalah prioritas utama Ye Chen sekarang. Justru karena itulah Ye Chen sengaja mengatakan sesuatu tentang tingkat retensi nilai barang bekas. Sebenarnya saya hanya ingin mengingatkan Malan bahwa dengan 2 kalung yang identik, meski hanya bisa berpura-pura seksi, ia bisa memilih untuk menjual kalung lainnya secara diam-diam sambil berpura-pura seksi. Bagaimanapun, dia punya 2 yang identik, jadi selama dia memastikan memiliki satu lagi, rahasianya tidak akan terungkap. Apalagi setelah semua perhitungan, akhirnya dia mendapatkan kalung. Setelah Malan diingatkan oleh Ye Chen, dia memikirkan hal ini, jadi dia segera bersemangat untuk kembali ke rumah.
Rombongan Tari Kanton dan rombongan Bozo semuanya dikesampingkan. Malan hanya ingin pulang sekarang. Jadi, melihat ekspresi terkejut Xiao Churan, Malan mau tidak mau berkata, "Churan, apa yang baru saja ibu katakan adalah dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku sangat merindukanmu, tetapi ketika aku kembali menemuimu, aku tidak melakukannya. Aku tidak mau kalian, dan kemudian secara alami kalian mulai merindukan rumah. Semakin tua usiamu, semakin kuat rasa kerinduannya. Bagi ibu, satu-satunya hal yang hilang dari kerinduan adalah tiket pesawatmu." Setelah itu, Malan berkata lagi, "Lagi pula, ibu tidak ingin mengganggu dunia pasangan kecilmu. Dia tidak merasa nyaman menjadi bola lampu di sini sepanjang waktu, jadi sebaiknya kamu membiarkannya kembali lebih awal. Bukan begitu?" kata Xiao Churan tak berdaya. Berkata, "Lalu kapan kamu ingin berangkat?" Malan berkata tanpa berpikir, "Tentu saja, lebih cepat lebih baik. Mengapa kamu tidak melihat apakah ada tiket untuk besok?" "Besok?" Xiao Churan berkata dengan marah, "Bu, meskipun kamu ingin pergi, jangan lakukan itu tiba-tiba. Sepertinya kamu tiba-tiba meninggalkanku. Bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa aku akan mengajakmu jalan-jalan ke New York setelah aku sudah selesai dengan pekerjaanku di akhir pekan? Kamu tidak pergi. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Aku lupa tentang ini." Malan tiba-tiba teringat bahwa dia akhirnya datang ke Amerika Serikat, tetapi dia belum pernah ke New York. Semula sesuai prosedur normal, kalau datang ke Providence, dia harus ke New York dulu baru pindah. Namun, dia cukup beruntung bisa memenangkan hadiah utama 1,2 juta yang diatur oleh Ye Chen. Jadi dia terbang langsung dari Jinling ke Providence. Dance bahkan belum pernah menginjakan kaki di tanah New York. Jadi, Malan berpikir dalam hati, kerabat dan teman-teman saya di WeChat semua tahu bahwa saya datang ke Amerika Serikat dengan pesawat pribadi. Jika saya tidak mengambil beberapa foto di New York dan mempostingnya ke beberapa momen, bukankah itu akan terjadi? Bukankah perjalanan ke Amerika ini sia-sia? Ngomong-ngomong, Ye Chen sudah memberiku kalung ini, dan dia tidak akan melarikan diri. Jadi sebaiknya aku pergi ke New York selama 2 hari dan kemudian kembali ke Jinling untuk menjual kalung itu. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata kepada Xiao Churan, "Churan, bagaimana kalau ini? Kamu membelikan tiket pesawat untuk ibu terbang dari New York pada Minggu malam. Ayo pergi ke New York bersama selama 2 hari menyenangkan pada hari Jumat sore. Ibu akan terbang kembali langsung dari New York pada Minggu malam. Kamu dan Ye Chen akan berkendara kembali ke Providence. Apa pendapatmu tentang pengaturan ini, Xiao?" Churan tahu bahwa Malan sudah memutuskan untuk pergi dan itu tidak mungkin untuk mempertahankannya. Jadi dia mengangguk dan setuju. "Kalau begitu sudah beres. Saya akan memesankan tiket penerbangan untuk Anda pada hari Minggu, dan kita akan pergi ke New York bersama pada hari Jumat." Xiao Churan melihat sikap tegas Malan, meski dia merasa agak tidak berdaya. Namun setelah memikirkannya beberapa saat, dia juga merasa akan lebih nyaman dan nyaman bagi ibunya untuk tinggal di Amerika Serikat dan kembali. Terlebih lagi, karena dia harus mengikuti kelas 5 hari dalam seminggu. Dia sebenarnya tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamanya. Dia pasti akan menimbulkan masalah pada Marvin saat itu. Jadi, dia berkata, "Bu, pada hari Jumat lusa, kita akan berkendara ke New York setelah saya menyelesaikan kelas, dan saya akan memesan tiket pesawat untuk hari Minggu." "Bagus." Malan tiba-tiba menjadi bersemangat dan berseru, "Kamu cepat bantu ibu memesan tiket pesawat, jangan kembali dan menjualnya." Ye Chen di samping berkata saat ini, "Bu, izinkan aku memesankannya untukmu." Malan buru-buru mengangguk, "Oke, terima kasih, menantu yang baik." Marvin hanya mengeluarkan ponselnya dan menemukan penerbangan kembali dari New York pada hari Minggu, dan segera membelikannya tiket. Malan segera mendapat informasi tiket dari pihak maskapai. Setelah melihat tiketnya sudah terkonfirmasi,
Malan pun ikut bahagia dan gembira seolah seorang pengembara yang sudah mengembara bertahun-tahun akhirnya mendapat kesempatan untuk pulang. Setelah itu, Malan dengan hati-hati menyimpan kalung impian Dewi yang diberikan Ye Chen padanya. Lalu berkata kepada mereka berdua, "Oh, aku punya janji dengan seseorang untuk pergi ke penjahat. Aku akan segera terlambat. Kalian pasangan muda itu harus cepat menghabiskan waktu bersama. Aku keluar dulu." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban dari mereka berdua, mereka segera memakai sepatu ketsnya dan meninggalkan ruangan. Setelah Malan pergi, Xiao Churan berkata kepada Ye Chen dengan sedikit kebingungan, "Suamiku, apakah kamu merasa kondisi ibuku agak salah?" "Ada yang salah?" Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa pendapatmu tentang ibuku?" "Ada yang tidak beres. Menurutku itu normal, dia hanya ingin kembali ke rumah." Xiao Churan menggelengkan kepalanya dengan sangat serius, dan berkata dengan ekspresi yang sedikit serius, "Ini bukan tentang kembali ke Tiongkok, ini tentang yang kamu kirimkan ke ibumu. Ada yang salah dengan kalung itu." "Kalung?" Ye Chen bahkan lebih bingung. "Kalung itu dibeli di konter, tidak mungkin palsu." Xiao Churan berkata dengan tergesa-gesa, "Suamiku yang bodoh. Tentu saja aku menang, jangan meragukan pembelianmu. Palsu. Aku baru saja mengatakan bahwa sikap ibuku terhadap kalungmu salah." Sambil berkata, dia menganalisis dengan serius, "Suamiku, kamu tahu, aku paling tahu karakter ibuku, tetapi kamu juga harus tahu betul bahwa orang ini masalah terbesarnya adalah dia suka pamer. Belum lagi jika Anda memberinya kalung, jika Anda memberinya sofa berharga, dia tidak sabar untuk memegangnya di jalan. Tapi Anda hanya memberinya seperti itu sebuah kalung mahal, dan dia tidak segera memberikannya padanya. Aku hanya memakainya, tapi menyimpannya. Bukankah ini aneh?" Setelah Ye Chen mendengar analisis Xiao Churan, dia tidak bisa menahan untuk tidak melihat pada istrinya yang konyol dengan penuh kekaguman. Nampaknya Xiao Churan sangat memahami ibunya. Dengan karakter Malan, sangat mustahil menyembunyikan hal-hal baik. Oleh karena itu, Malan dengan hati-hati menyimpan kalung yang baru saja dia berikan padanya. Perilaku ini memang agak tidak normal baginya. Tapi Ye Chen tahu betul mengapa Malan melakukan ini. Alasannya sederhana, karena saya baru saja mengatakan bahwa semakin baik kualitasnya, semakin bernilai jika dijual bekas. Diperkirakan Malan enggan memakainya dan ingin mengambilnya kembali dan menjualnya sebagai barang baru dengan harga yang bagus. Jadi, Ye Chen tersenyum dan berkata kepada Xiao Churan, "Analisisku, ibu mungkin berpikir ini sudah terlambat sekarang, dan orang lain tidak akan tahu bahkan jika dia dikeluarkan. Selain itu, dia akan bergabung dengan tim Rampage, dan olahraganya lebih berat, jadi kalau tidak cocok untuk memakai perhiasan, jangan terlalu memikirkannya." Xiao Churan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Menurutku tidak sesederhana itu, tunggu saja dan lihat apakah ibuku akan memakai kalung itu besok. Jika dia tidak memakainya besok, pakailah, maka kurasa dia ingin menjual kalung ini." Ye Chen tidak menyangka Xiao Churan akan memprediksi Malan dengan begitu akurat, jadi dia tersenyum dan berkata, "Oh, jangan terlalu khawatir, karena ini adalah hadiah untuk ibu, dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan, dan kita tidak punya hak untuk ikut campur. Lagi pula, menurutku ibu tidak akan melakukan apapun. Hal seperti itu, jika kamu tidak percaya, ketika kita kembali ke Tiongkok, lihat dia, kamu akan tahu apakah kalung ini masih ada." Xiao Churan hanya bisa menghela nafas, dan berkata tanpa daya, aku tidak ingin mencampuri urusannya, tapi dia adalah orang yang terkadang melakukan hal-hal yang sangat mengecewakan. Lagi pula, kalung ini adalah kamu yang memberikannya padanya, dan kuharap dia tidak menjualnya demi keuntungan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kalung ini pasti akan tetap ada saat kita kembali." Xiao Churan tidak tahu mengapa Ye Chen begitu yakin, tapi ini tidak mudah untuk membahas masalah hipotetis ini terlalu dalam.
jadi dia mengangguk dan menghela nafas. Saya harap begitu. Saat ini, New York, keluarga Fei. Sejak pesawat Fei Kexin dan Ye Chen lepas landas dari Pulau Hong Kong, Fei Jianzong telah menantikannya dengan cemas dan penuh harap di rumah. Dia telah menantikannya sepanjang hari. Meskipun Fei Jianzong berhasil bertahan hidup dengan setengah dari pil penyebar darah dan penyelamat jantung yang diberikan oleh Ye Chen, dia juga tahu betul bahwa dia sudah diambang kematian, dan lebih dari setengah efek obat tersebut mungkin dihabiskan untuk itu, menyelamatkan hidupnya daripada memperpanjang hidupnya. Inilah sebabnya Ye Chen mengatakan pada saat itu bahwa setengah dari pil akan memungkinkan dia untuk hidup 1 tahun ekstra, atau paling banyak 2 tahun. Justru karena inilah Fei Jianli mulai menghitung mundur hidupnya. Dia menaruh sebagian besar harapannya pada lelang ramuan peremajaan tahun depan. Namun, dia juga sangat khawatir tentang hal ini. Lagi pula, dia bukan lagi menjadi kepala keluarga Fei. Ketika dia menjadi kepala keluarga Fei, dia gagal meminum ramuan peremajaan. Sekarang dia telah turun tahta. Situasi tahun depan masih belum diketahui. Meskipun dia tidak meragukan karakter dan kesalehan Fei Kexin, dia khawatir harga pil peremajaan tahun depan akan lebih tinggi dari tahun ini, atau bahkan jauh lebih tinggi. Jika memang jauh lebih tinggi, meskipun Fei Kexin bersedia membayar, dia mungkin tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, kali ini Fei Kexin pergi ke Pulau Hong Kong untuk membantu Ye Chen menyelesaikan masalah Chen Zhaozong, yang memberi Fei Jianzong secercah harapan. Dia pikir dia memahami kepribadian Ye Chen dengan cukup baik. Secara umum, dia tidak berhutang budi kepada orang lain, dan seringkali, dia diperlakukan dengan rasa hormat yang sama seperti orang lain. Sebagai kepala keluarga Fei Kexin melakukan perjalanan jauh ke sini, jadi Ye Chen seharusnya mengungkapkan semacam reaksi. Fei Jianzong tidak berani mengharapkan Ye Chen memberi Fei Kexin pil peremajaan. Namun, jika Ye Chen bisa memberinya setengah pil penyebar darah dan penyelamat jantung, itu akan memakan waktu 1 atau 2 tahun tambahan, atau bahkan 2 atau 3 tahun untuknya, Nian Yangshu. Justru karena itulah dia tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Yang terpikir olehnya hanyalah pil pelebaran darah dan penyelamat jantung. Bahkan dia tidak memikirkan tentang makanan atau makanan sepanjang hari-hari ini. Beberapa kali di tengah-tengah, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin menelepon atau mengirim pesan untuk bertanya pada Fei Kexin. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia harus bersama Ye Chen sepanjang waktu, dia hanya bisa menunggu Fei Kexin kembali, dan berikan padanya secara langsung, ungkapkan jawabannya. Pesawat yang ditumpangi Fei Kexin mula-mula membawa Ye Chen ke Providence, lalu terbang dari Providence ke New York. Penerbangan tersebut tertunda selama hampir 40 menit, ditambah penerbangan di antaranya. Ketika mereka mendengar bahwa pesawat Fei Kexin telah mendarat di Bandara John F. Kennedy di New York, pusat perhatian Fei Jian menjadi semakin tidak nyaman. Semula dia ingin ke bandara untuk menjemputnya, agar misterinya bisa segera terungkap. Namun, ketika dia mengira cucunya sangat pintar dan pandai mengamati detail, dia takut perilakunya akan membuat Fei Kexin menyadarinya, jadi dia hanya bisa menahan dorongan hatinya dan tinggal di rumah menunggu dengan cemas. Ketika kepala pelayan datang untuk memberitahunya bahwa iring-iringan mobil wanita tertua telah memasuki pintu masuk utama, dia tidak bisa lagi menahannya dan buru-buru berkata kepada kepala pelayan, "Cepat, bantu aku keluar untuk menyambutmu." Bersambung.